Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, yang seperti Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah. Artinya ini nuansa yang hot gitu ya. Apa ini? Yaitu berita mengenai Meikarta yang akhirnya dibejek gitu. Kata Andre Rosadi gitu ya, anggota DPR dari Komisi 6 kalau nggak salah. Ntar kita lihat lah ya beritanya. Iya, kata Andre, dibejek tuh Meikarta. Nah, kenapa dibejeknya? Oleh karena itu, kita nonton dulu nih videonya ya, biar ngerti apa yang dimaksud dibejek gitu. Kita nggak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut, Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak. Nah, Anda dengar di sini, ya Anda dengarkan dari pertama ya Andre Rosadi bilang apa gitu ya. Nah, Andre Rosiadi lah nama lengkapnya ya. Sampai dia gebrak-gebrak meja gitu di depan bos Lipo Group. Wih ya. Ini waktu rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 6 DPR. Berarti betul saya ya. Dengan Presiden Direktur PT Lipo Cikarang Tbk, yaitu Bapak Ketut Budi Wijaya ya, soal Meikarta. Nah, ini berita saya kutip dari CNN. Nah, di sini kalau tadi Anda lihat videonya, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra yaitu Andre Rosiadi marah hingga menggebrak meja. Wah, Anda lihat tadi gebrak. Wah, ya. Pada saat rapat dengar pendapat umum dengan Presiden Direktur PT Lipo Cikarang, Bapak Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Makota Sentosa Utama, Indra Aswar, soal Meikarta. Ia marah, maksudnya Andre ini marah, karena kasus Meikarta itu nggak kunjung selesai. Ya, konsumennya udah bayar, bahkan ada yang lunas, nggak kunjung dapat unitnya. Konsumennya demo malah dituntut gitu sama Meikarta, makanya dia marah gitu ya, sampai gebrak meja kayak tadi gitu ya. Makanya Andre bilang itu, kalau Bapak nggak dibejek sama kita, sama DPR maksudnya ya, kita nggak panggil ke DPR, Bapak injak-injak tuh orang tuh katanya tuh ya. Maksudnya para konsumen Meikarta yang sudah nggak dapat unitnya mau dituntut gitu ya. Nah, Andre bilang, saya dengar loh katanya. Anda bilang apa katanya? Tadi Anda dengar kan? Kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani gitu ya. Mau injak-injak mereka gitu. Nggak ada yang bisa, aduh, Anda dengar tadi lah, saya senang banget videonya ya. Nggak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lipo Group ya. Ini Republik Indonesia katanya, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur Republik ini ya. Waduh, karena Komisi 6 ini belum menemukan penjelasan detail, nggak tahu ya kenapa ya, padahal yang sudah datang itu Presiden Direktur Lipo Group dan Presiden Direktur MSU gitu ya, yang pengembangnya itu ya. Nggak ngerti saya, katanya di sini nggak bisa memberikan penjelasan detail yang ditanya oleh Komisi 6 DPR. Maka dari itu DPR akan memanggil CEO PT Lipo Karawaci. John Riyadi, anaknya James Riyadi, untuk memberikan keterangan yang lebih detail mengenai pembangunan apartemen Meikarta yang bermasalah. Nah, pemanggilan itu dijadwalkan setelah masa reses DPR lah ya. Di sini dikatakan bahwa nanti pada Maret lah ya, setelah reses
tepatnya belum disebutkan ya. Dia akan memanggil John Riyadi, anaknya dari James Riyadi. Jadi maksudnya jangan sampai seenaknya di Republik ini bisa ngatur-ngatur hukum, malah yang belum dapat unit mau dituntut gitu ya. Harta yang bergerak dan tidak bergerak, tadi saya dengar begitu ya. Sehingga melakukan penekanan dan intimidasi kepada orang yang justru unitnya belum dapat. Bayar sudah, unit nggak dapat, mau dituntut pula. Nah, marah itu Andre ya, Anda lihat ya. Oke, jelas dia bilang ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Saya suka itu, bukan Republik Lipo, Republik Indonesia. Ya, mantap. Nah inilah foto-foto para korban Mekarta yang nutup mulut ya, karena ya ini bentuk unjuk rasa demo karena dituntut gitu ya. Ya tapi tuntutannya sudah dicabut. Ya pada rapat dengar pendapat itu dari pihak Lipo mengatakan sudah kami cabut. Ya karena dibejek gitu sama DPR. Coba kalau nggak dibejek sama DPR, ini mereka nih dituntut, gila ya. Unit nggak dapat tapi mau dituntut, memang gila ini memang ya. Nah ini di CNN juga memberitakan sejumlah masalah dari awal ya, dari awal pembangunan Mekarta itu sampai akhirnya John Riyadi itu akan dipanggil katanya ya. Ya, ada sejumlah masalah gitu. Ya yang sekarang nih puncak masalahnya para konsumen tidak dapat unitnya, bahkan sebelumnya mau digugat ya. Nah, yang sebelumnya di rapat dengar pendapat umum, pihak Lipo tidak datang, tapi tidak memberikan konfirmasi. Itu membuat anggota DPR jadi marah, seperti dilecehkan gitu ya. Tapi akhirnya kemarin itu datanglah mereka ya. Nah, tapi anggota DPR ini nggak puas dengan jawaban Pak Ketut dan Pak Indra tadi, sehingga berencana memanggil CEO PT Lipo Karawaci, John Riyadi. Ternyata sudah diserahkan ke John Riyadi dari James Riyadi kali ya. Nah, oleh karena itu dia yang akan dipanggil. Nah, inilah dia yang namanya John Riyadi, anaknya Pak James Riyadi. Ya, nah, ya jelaslah sekarang karena kasusnya Mekarta itu sudah jadi benang khusus di rapat dengar pendapat. Dua presiden direktur dari grup Lipo ini nggak bisa jawab detail katanya ya. Nah, tadi saya sudah katakan John Riyadi adalah anak dari James Riyadi yang notabene adalah cucu dari Bapak Mokhtar Riyadi ya, bos besar Lipo Group. Nah, ini sekarang dia jadi pewaris kerajaan bisnis grup Lipo ya. Dan dia dipercaya memegang pimpinan perusahaan induk untuk industri properti ya. Nah, menariknya, nah CNN juga membeberkan sejumlah masalah dari awal. Ternyata bukan ini saja masalahnya ya. Masalahnya dari awal sudah banyak masalah. Ini contohnya nih ya, catatan CNN. 1. Pemprov Jabar sempat minta dihentikan. Ya. Mekarta awalnya digadang-gadang akan memiliki 100 coy. Gedung pencakar langit yang memiliki 35 sampai 46 lantai. Ya, Lipo Group waktu itu memperkenalkan proyek di lahan 500 hektar itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri properti ini, ya. Tapi proyek ini tercatat mengalami banyak masalah dengan pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat. Waktu itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, sempat minta Lipo Group menghentikan sementara proyeknya. Kenapa? Karena belum ada rekomendasi dari Pemprov yang sebenarnya cuma memberikan izin 84,6 hektar. Terus kelanjutannya apa? Ada dia, cuman saya lupa gitu. Tapi inilah masalah pertama, cuman katanya nih kalau lihat dari catatan CNN cuman dapat izin 84,6, tapi diperkenalkan proyek itu punya 500 hektar ya, padahal izinnya cuman 84,6 hektar. Kemudian juga dia digugat oleh 2 vendor. Tapi sebelum digugat 2 vendor, ada kasus lah pejabat yang dari Pemda, siapa lah Ibu Neneng atau siapa, saya lupa, nanti Anda lihat-lihat aja ya. Pernah terkait kasus suap dalam soal lahan inilah ya. Tapi itu nggak ada di sini, ada di berita lain. Coba Anda cek deh ya. Nah di sini yang ada adalah digugat oleh 2 vendor, yaitu mahkota utama dalam mengembangkan itu dia kan punya
ada ya apa seperti melakukan subkontrak kepada beberapa vendor ya, atau bahkan beli barang-barang dari vendor ya, jasa. Nah dia bermasalah dengan dua vendornya, yaitu PT Release Translogistik dan PT Imperia Cipta Kreasi, sehingga dia digugat pilot ya. Nah akhirnya gugatan itu menetapkan PT MSU dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan segala akibat hukumnya. Oke. Nah, di sini katanya Direktur Komunikasi Lipo Group Danang Kemayan Jati mengakui kedua perusahaan tersebut adalah vendor dari Mekarta. Ya, yang tadi disebutkan. Tapi dia menolak apa yang dituduhkan kepada pihaknya. Ya, ya tadi dua perusahaan itu adalah perusahaan event organizer. Ya, nah tapi kemudian yang menariknya pengadilan menolak permohonan PKPU yang diajukan vendor Mekarta itu. Alasannya tidak ada kontrak apapun di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang antara kedua pihak. Mantap ya, ada vendor tapi di sini pengadilan memutuskan tidak ada kontrak yang menimbulkan hubungan hukum. Nggak tahu gelap. Kemudian ada ini nih yang tadi saya maksud nih, ternyata ada di sini suap perizinan, ya. Nah, KPK pernah melakukan OTT, operasi Chandra Teja, operasi tangkap tangan, ya, di Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan proyek Mekarta di tahun 2018. Ya, cobalah Anda lihat-lihat berita lama ada. Yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hasana Yasin, ya. Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Pemerintah Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Najor. Kemudian Dewi Tisnawati, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Nah, di sini memang nggak ditulis siapa yang dari pihak Lipo yang memberikan suap itu. Ini kan operasi tangkap tangan. Pasti ada dong dari pihak Liponya yang memberikan suap itu. Masa yang ditangkap yang menerima aja? Ya, di sini memang kagak disebut nih, ya. Tapi pasti ada lah. Nah, siapa? Tapi Anda bisa lihat berita-berita lama gitu ya. Nah, lucunya juga di sini Lipo mengaku ditipu oleh agen properti. Lipo bisa ditipu sama agen properti, ya. Nah, di sini katanya Lipo Cikarang selaku induk pengembang menyebut apartemen yang dipesan baru 18.000 unit, gitu katanya ya. Padahal selama ini mereka menggembar-gemborkan bahwa unit yang terjual tembus 100.000. Tapi sekarang bilang yang dipesan baru 18.000 unit. Kenapa? Karena dia ditipu katanya. Mantep nih ya. Nah, Presiden Direktur Lipo Cikarang Ketut Budi Wijaya mengatakan hal itu lantaran proyek Mekarta awalnya dipegang oleh konsorsium. Nah, makanya didengar pendapat dengan Andre nanya, siapa konsorsiumnya? Jangan-jangan perusahaan Lolo sendiri, perusahaan cangkang gitu katanya ya. Nah, perusahaan konsorsium itu katanya merekrut agen-agen properti yang ternyata melipat gandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi. Kalaupun benar melipat gandakan pemesanan, pasti ada uang muka dong. Nah, nggak tahu itu. Tahu gelap, ya. Waktu proyek ini katanya pertama kali di launch, banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini katanya ya. Angka mereka tentu menggelembung besar dan itu adalah tujuannya mendapatkan komisi. Oke. Mendapatkan komisi tapi tentu atas dasar uang muka dong. Kalau digelembungkan nggak ada uang muka masuk, bagaimana bayar komisi? Nggak tahu gelap. Ya kan? Bingung saya sampai Lipo bisa ditipu sama agen properti ya. Nah, katanya konsorsium ini meninggalkan proyek Mekarta pada tahun 2018. Nah, kemudian pihak MSU dan Lipo melakukan audit ya terhadap pemesanan. Lah, kalau konsorsium itu meninggalkan proyek gitu ya, ya dicari dong mana konsorsium itu, tuntut dong karena menipu kan. Nah, tapi ini nggak pernah kedengeran gitu ya tuntutan kepada konsorsiumnya. Makanya Andre Rosiadi tadi bilang siapa itu konsorsiumnya, Uber dong ya kalau lu ditipu ya. Ya di sini katanya mereka setelah audit yang benar-benar itu cuma 18.000 ya.
Dari 18.000 unit itu, ya, sudah diserahkan 4.800 unit sampai tahun 2022, ya. Sehingga sisanya sekitar ya hampir 14.000 lagi, 13.200 lah kita bilang tepatnya, akan diserahkan, totalnya nanti akan rampung pada 2027. Itu janji dari grup Lipo ini. Ya, kira-kira itu yang menyebabkan masalahnya. Jadi mereka menegaskan bahwa bukan 100.000 yang kita jual, cuma 18.000 karena kami ditipu. Itu untuk menggelembungkan penjualan. Nah, saya bingung juga. Mau menggelembungkan penjualan, pasti kan ada uang muka yang masuk dong. Uang mukanya dari mana kalaupun mau digelembungkan, modusnya mau ngambil komisi besar? Nggak tahu lah, gelap lah gitu ya. Oke deh, itu saja gitu ya yang hotnya pada saat ini gitu ya, mengenai Mekarta yang dibejek oleh DPR gitu ya. Ya memang kalau yang seperti begini memang sih saya setuju kalau sampai dibejek gitu ya. Kalau nggak, kasihan itu konsumennya nggak dapat unitnya tapi mau digugat, mau dituntut hartanya yang bergerak maupun tidak bergerak. Aduh, kasihan banget, kejam gitu ya. Oke deh, itu saja yang saya bisa share. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.